Tuhan Yesus, kami mengucap syukur padamu, Allah kami yang setia, yang tidak pernah meninggalkan setiap kami pada hari ini, sudah memasuki bulan yang baru. Tuhan, biarlah kami boleh semakin setia, kami menyadari kami tidak bisa hidup tanpa Allah. Demikian pun dengan pembacaan Alkitab kami perlu mengalami setiap pembicaraan-Mu di dalam kehidupan kami masing-masing. Tuhan, jagalah kami masing-masing Tuhan, di UI, di UPN, atau dimanapun, kami menjadi orang-orang muda yang bisa betul-betul dipakai oleh Allah. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dalam nama-Mu yang mulia, nama-Mu yang agung. Haleluya, amin. Oke, baik, puji Tuhan, kita akan membaca ya, dari Keluaran pasal 21, juga Matius 23. Untuk urutannya, apakah bisa minta tolong kepada Renaldi? Oke, kok. Baik, sambil menunggu Renaldi ya. Oke, Tuhan. Oke, Tuhan. Mari kita baca bersama ya. Keluaran 21 ya. Ayat 26 sampai 23, ayat 33. Keluaran 21 ayat 26 ya. Apabila seseorang memukul mata budaknya laki-laki atau mata budaknya perempuan dan merosakkannya, maka ia harus melepaskan budak itu sebagai orang merdeka pengganti kerusakan matanya itu. Dan jika ia menumbuk sampai tanggal gigi budaknya laki-laki atau gigi budaknya perempuan, maka ia harus melepaskan budak itu sebagai orang merdeka pengganti kehilangan giginya itu. Apabila seekor lembu menanduk seorang laki-laki atau perempuan sehingga mati, maka pastilah lembu itu dilempari mati dengan batu dan dagingnya tidak boleh dimakan. Tapi pemilik lembu itu bebas dari hukuman. Kemudian ada Berto ya. 9. Tetapi jika lembu itu sejak dahulu telah sering menanduk dan pemiliknya telah diperingatkan tetapi tidak menjaganya, kemudian lembu itu menanduk mati seorang laki-laki atau perempuan, maka lembu itu harus dilempari mati dengan batu, tetapi pemiliknya pun harus dihukum mati. Jika dibebankan kepadanya uang pendamaian, maka haruslah dibayarnya segala yang dibebankan kepadanya itu sebagai tebusan nyawanya. Kemudian Elvira, ada Elvira. Ayat 31 ya, Kak? Ya. Ayat 31, kalau ditanduknya seorang anak laki-laki atau perempuan, maka pemiliknya harus diperlakukan menurut peraturan itu juga. Tetapi jika lembu itu menanduk seorang budak laki-laki atau perempuan, maka pemiliknya harus membayar 30 shikal perak kepada tuan budak itu, dan lembu itu harus dilempari mati dengan batu. Apabila seseorang membuka sumur atau apabila seseorang menggali sumur dengan tidak menutupnya, dan seekor lembu atau keledai jatuh ke dalamnya. Ayat 34. Ayat 34, maka pemilik sumur itu harus membayar ganti kerugian. Ia harus Suara saya kedengaran nggak, Pak? Ya, dengar. Oke. Ayat 34, maka pemilik sumur itu harus membayar ganti kerugian. Ia harus mengganti harga binatang itu dengan uang kepada pemiliknya, tetapi binatang yang mati itu menjadi kepunyaannya. Apabila seseorang menanduk lembu orang lain sehingga mati, maka lembu yang hidup itu harus dijual. Uangnya dibagi dan binatang yang mati itu pun harus dibagi juga. Tetapi jikalau lembu itu terkenal telah sering menanduk sejak dahulu, dan walaupun demikian pemiliknya tidak mau menjaganya, maka ia harus membayar ganti kerugian sepenuhnya. Lembu ganti lembu, tetapi binatang yang mati itu menjadi kepunyaannya. Kemudian ada Ella.
ini masih keluaran atau gimana? Belum Ya. ya. Masih keluaran ya. Oh, Keluaran. keluaran 23 ya, Bang? Sekarang 22 dong. Oh iya 22. Dari ayat dari ayat pertama. Ya, ayat pertama terus 3 ayat ya. Oke, Bang. Maaf. Hmm. Peraturan tentang jaminan harta sesama manusia. Ayat pertama, apabila seseorang mencuri seekor lembu atau seekor domba dan membantainya atau menjualnya, maka ia harus membayar gantinya, yakni 5 ekor lembu ganti lembu itu dan 4 ekor domba ganti domba itu. Ayat kedua, jika seorang pencuri kedapatan waktu membongkar dan ia dipukul orang sehingga mati, maka si pemukul tidak berhutang darah. Ayat ketiga, tetapi jika pembunuhan itu terjadi setelah matahari terbit, maka ia berhutang darah. Pencuri itu harus membayar ganti kerugian sepenuhnya. Jika ia orang yang tak punya, ia harus dijual ganti apa yang dicurinya itu. Jika dicurinya itu masih terdapat padanya dalam keadaan hidup, baik lembu, keledai atau domba, maka ia harus membayar ganti kerugian 2 kali lipat. Apabila seorang menggembalakan ternaknya di ladangnya atau di kebun anggurnya, dan ternak itu dibiarkannya berjalan lepas, sehingga makan habis ladang orang lain, maka ia harus memberikan hasil yang terbaik dari ladangnya sendiri, atau hasil yang terbaik dari kebun anggurnya sebagai ganti kerugian. Apabila ada api dinyalakan, dan api itu menjilat semak duri, tapi tumpukan gandum atau gandum yang belum dituai atau seluruh ladang itu ikut juga dimakan api, maka orang yang menyebabkan kebakaran itu harus membayar ganti kerugian sepenuhnya. Amin. Ya, Renaldi. Apabila seseorang menitipkan pada temannya uang atau barang, dan itu dicuri dari rumah orang itu, maka jika pencuri itu terdapat, ia harus membayar ganti kerugian 2 kali lipat. Jika pencuri itu tidak terdapat, maka tuan rumah harus pergi menghadap Allah untuk bersumpah bahwa ia tidak mengulurkan tangannya mengambil harta kepunyaan temannya. Dalam tiap-tiap perkara pertengkaran harta, baik tentang seekor lembu, tentang seekor keledai, tentang seekor domba, tentang sehelai pakaian, baik tentang barang apapun yang kehilangan, kalau seorang mengatakan inilah kepunyaanku, maka perkara kedua orang itu harus dibawa ke hadapan Allah. Siapa yang dipersalahkan oleh Allah haruslah membayar kepada temannya ganti kerugian 2 kali lipat. Noel. Ada Yohanes. Tes. Ya. Tes. Ya. Bisa. Ayat 10, apabila seseorang menitipkan kepada temannya seekor keledai atau lembu atau seekor domba atau binatang apapun, dan binatang itu mati atau patah kakinya atau dihalau orang dengan kekerasan, dengan tidak ada orang yang melihatnya, maka sumpah di hadapan Tuhan harus menentukan di antara kedua orang itu. Apakah ia tidak mengulurkan tangannya mengambil harta kepunyaan temannya, dan pemilik harus menerima sumpah itu, dan yang lain itu tidak usah membayar ganti kerugian. Tetapi jika binatang itu benar-benar dicuri orang daripadanya, maka ia harus membayar ganti kerugian kepada pemilik. Jika binatang itu benar-benar diterkam oleh binatang buas, maka ia harus membawanya sebagai bukti. Tidak usah ia membayar seganti binatang yang diterkam itu. Apabila seseorang meminjam seekor binatang dari temannya dan binatang itu patah kakinya atau mati ketika pemiliknya tidak ada di situ, maka ia harus membayar ganti kerugian sepenuhnya. Tetapi jika pemiliknya ada di situ, maka tidak usahlah ia membayar ganti kerugian. Jika binatang itu disewa, maka kerugian itu telah termasuk dalam sewa. Amin. Ayat 16 ya, Bang. Ya. Apabila seseorang membujuk seorang anak perawan yang belum bertunangan dan tidur dengan dia, maka haruslah ia mengambilnya menjadi istrinya dengan membayar mas kawin. Jika ayah perempuan itu sungguh-sungguh menolak memberikannya kepadanya, maka ia harus juga membayar perak itu sepenuhnya.
Sebanyak mas kawin anak perawan. Peraturan tentang dosa yang keji. Seorang ahli sihir perempuan janganlah engkau biarkan hidup. Amin. Pasal 22 ayat 19. Siapapun yang tidur dengan seekor binatang, pastilah ia dihukum mati. Siapa yang mempersembahkan korban kepada Allah kecuali kepada Tuhan sendiri, haruslah ia ditumpas. Peraturan tentang orang-orang yang tidak mampu. Janganlah kau tindas atau kau tekan seorang orang asing, sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. Amin. Ayat 22, seseorang janda atau anak yatim janganlah kamu tindas. Jika engkau memang menindas mereka ini, tentulah aku akan mendengarkan seruan mereka jika mereka berseru-seru kepadaku dengan nyaring. Maka murkaku akan bangkit dan aku akan membunuh kamu dengan pedang, sehingga istri-istrimu menjadi janda dan anak-anakmu menjadi yatim. Ada Monica situ? Sebentar ya Kak, masih loading. Oh ya, ya. Kita tungguin ya. Kak, tadi di ayat berapa Kak? Keluaran berapa sekarang? Oke, berapa Andre? Ada Andre? Ya, Kak. Ya, ayat berapa? Keluaran 25 sekarang. Keluaran 22 ayat 25. Oh, 22 ayat 25. Oke, silakan. Berarti 26 ya. Keluaran 21. 25 Bang, bukan 26. Oh ya. Ayat 25 ya, Monica ya, ayat 25 ya. Oke Kak. Keluaran 22 ayat 25. Kalau kamu meminjamkan uang kepada seorang miskin dari antara bangsaku, janganlah bertindak seperti penagih hutang yang menuntut bunga. Kalau kamu mengambil jubah orang lain sebagai jaminan hutangnya, jubah itu harus kamu kembalikan sebelum matahari terbenam, sebab kain itu adalah milik satu-satunya untuk menghangatkan tubuhnya. Kalau tidak dikembalikan kepadanya, apalagi yang harus dipakainya untuk selimut waktu tidur, kalau ia berseru minta tolong kepadaku, maka aku akan mendengarnya karena aku berbelas kasihan. Oke. Ayat berapa ya? Belas kasihan. Sekarang ayat 27 ayat 28. 28. Oh, oke. Berbagai peraturan. Janganlah engkau mengutuki Allah dan janganlah engkau menyumpahi seorang pemuka di tengah-tengah bangsamu. Janganlah lalai mempersembahkan hasil gandummu dan hasil anggurmu yang sulung dari anak-anakmu lelaki haruslah kau persembahkan kepadaku. Demikian juga harus kau perbuat dengan lembu sapimu dan dengan kambing dombamu. 7 hari lamanya anak binatang itu harus tinggal pada induknya, tapi pada hari yang ke-8 haruslah kau persembahkan binatang-binatang itu kepadaku. Ayat 31, haruslah kamu menjadi orang-orang kudus bagiku. Daging ternak yang diterkam di padang oleh binatang buas, janganlah kamu makan, tetapi haruslah kamu lemparkan kepada anjing. Lanjut ya kok. Ya, sampai ayat 2 sampai ayat 33. Ya, pasal 23 ayat 1. Janganlah engkau menyebarkan kabar bohong. Janganlah engkau membantu orang yang bersalah dengan jadi saksi yang tidak benar. Janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang melakukan kejahatan, dan dalam memberikan kesaksian mengenai suatu perkara, janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang membelokkan hukum. Ayat 3, juga janganlah memihak kepada orang miskin dalam perkaranya. Apabila engkau melihat lembu musuhmu atau keledainya yang sesat, maka segeralah kau kembalikan binatang itu.
Apabila engkau melihat rebah keledai musuhmu karena berat bebannya, maka janganlah engkau enggan menolongnya. Haruslah engkau rela menolong dia dengan membongkar muatan keledainya. Amin. Ayat 6. Janganlah engkau memperkosa hak orang miskin di antaramu dalam perkaranya. Haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara dusta. Orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh, sebab aku tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Suap janganlah kau terima, sebab suap membuat buta mata orang-orang yang melihat dan memutarbalikkan perkara orang-orang yang benar. Ayat 9. Orang asing janganlah kamu tekan, karena kamu sendiri telah mengenal keadaan jiwa orang asing, sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. 6 tahunlah lamanya engkau menabur di tanahmu dan mengumpulkan hasilnya. Tetapi pada tahun ke-7 haruslah engkau membiarkannya dan meninggalkannya begitu saja, supaya orang miskin di antara bangsamu dapat makan, dan apa yang ditinggalkan mereka haruslah dibiarkan dimakan binatang hutan. Demikian juga kau lakukan dengan kebun anggurmu dan kebun jaitunmu. 6 hari lamanya engkau melakukan pekerjaanmu. Daripada hari ke-7 engkaulah harus berhenti, supaya lembu dan keledaimu tidak bekerja, dan supaya anak budakmu perempuan dan orang asing melepaskan lelah. Dalam segala hal yang kufirmankan kepadamu, haruslah kamu berawas-awas. Nama Allah lain janganlah kamu panggil, janganlah nama itu kedengaran dari mulutmu. 3 kali setahun haruslah engkau mengadakan perayaan bagiku. Amin. Hari raya roti tidak beragi, haruslah kau pelihara. 7 hari lamanya engkau harus makan roti yang tidak beragi, seperti yang telah kuperintahkan kepadamu. Pada waktu yang ditetapkan dalam bulan Abib, sebab dalam bulan itulah engkau keluar dari Mesir. Tetapi janganlah orang menghadap ke hadiratku dengan tangan hampa. Kau peliharalah juga hari raya menuai, yakni menuai buah bungaran dari hasil usahamu menabur di ladang. Demikian juga hari raya pengumpulan hasil pada akhir tahun, apabila engkau mengumpulkan hasil usahamu dari ladang. 3 kali setahun semua orangmu yang laki-laki harus menghadap ke hadirat Tuhanmu Tuhan. Amin. 18. Janganlah kau persembahkan darah kurban sembelihan yang kepadaku beserta sesuatu yang beragi, dan janganlah lemak kurban hari rayaku bermalam sampai pagi. Yang terbaik dari buah bungaran hasil tanahmu haruslah kau bawa ke dalam rumah Tuhan Allahmu. Janganlah kau masak anak kambing dalam susu induknya. Sesungguhnya aku mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu untuk melindungi engkau di jalan dan untuk membawa engkau ke tempat yang telah kusediakan. Jagalah dirimu di hadapannya dan dengarkanlah perkataannya. Janganlah engkau mendurhaka kepadanya, sebab pelanggaranmu tidak akan diampuninya. Sebab namaku ada di dalam dia. Tetapi jika engkau sungguh-sungguh mendengarkan perkataannya dan melakukan segala sesuatu yang kufirmankan, maka aku akan memusuhi musuhmu dan melawanmu. Sebab malaikatku akan berjalan di depanmu dan membawa engkau kepada orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Kanaan, orang Hewi, dan orang Yebus, dan aku akan melenyapkan mereka. Amin. Ayat 24. Janganlah engkau sujud menyembah kepada Allah mereka atau beribadah kepadanya, dan janganlah engkau meniru perbuatan mereka. Tetapi haruslah engkau memusnahkan sama sekali patung-patung berhala buatan mereka, dan tugu-tugu berhala mereka haruslah kau remukan sama sekali. Tapi kamu harus beribadah kepada Tuhan, Allahmu, maka Ia akan memberikan roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Tidak akan ada di negerimu perempuan yang keguguran atau mandul. Aku akan menggenapkan tahun umurmu. Ayat 27. Kengerian terhadap aku akan kukirimkan mendahului engkau. Aku akan mengacaukan semua orang yang kau datangi, dan aku akan membuat semua musuhmu lari membelakangi engkau. Lagi aku akan melepaskan tabuhan mendahului engkau, sehingga binatang-binatang itu menghalau orang Hewi, orang Kanaan, dan orang Het itu dari depanmu. Ayat 29. Aku tidak akan menghalau mereka dari depanmu dalam 1 tahun, supaya negeri itu jangan menjadi sepi, dan segala binatang hutan jangan bertambah banyak melebihi engkau. Amin. Ayat 30.
Sedikit demi sedikit aku akan menghalau mereka dari depanmu, sampai engkau beranak cucu sedemikian, hingga engkau dapat memiliki negeri itu. Aku akan menentukan batas daerahmu dari Laut Teberau sampai Laut Filistin, dan dari padang gurun sampai Sungai Efrat. Sebab aku akan menyerahkan penduduk negeri itu ke dalam tanganmu, sehingga engkau menghalau mereka dari depanmu. Janganlah mengadakan perjanjian dengan mereka ataupun dengan Allah mereka. Amin. Puji Tuhan. Oke, satu ayat terakhir. Lalu nanti lanjut Matius 23. Mau nikah? Yang mau nikah? Oke, mungkin jaringan kali ya. Mereka tidak akan tetap diam di negerimu, supaya mereka jangan membuat engkau berdosa kepadaku dengan beribadah kepada Allah mereka. Sebab tentulah hal itu menjadi jerat bagimu. Oke, saya 2 ayat lagi ya. Nanti kita ada penjelasan di akhir. Matius 23, ayat yang ke-13. Celakalah kamu, udah ya. Celakalah kamu, hai ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan surga di depan orang. Sebab kamu sendiri tidak masuk dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Celakalah kamu, hai ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu menelan rumah janda-janda, sedang kamu mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Sebab itu kamu pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Amin. Ayat yang ke-15, celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk menobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu, dan sudah ia bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Celakalah kamu, hai pemimpin-pemimpin buta yang berkata, bersumpah demi bait suci, sumpah itu tidak sah, tetapi bersumpahlah demi emas bait suci, sumpah itu mengikat. Hai kamu orang-orang bodoh dan orang-orang buta, apakah yang lebih penting, emas atau bait suci yang menguduskan emas itu? Amin. Ayat 18, bersumpah demi mezbah, sumpah itu tidak sah, tetapi bersumpah demi persembahan yang ada di atasnya, sumpah itu mengikat. Hai kamu orang-orang buta, apakah yang lebih penting, persembahan atau mezbah yang menguduskan persembahan itu? Karena itu barang siapa bersumpah demi mezbah, ia bersumpah demi mezbah dan juga demi segala sesuatu yang terletak di atasnya. Amin. Ayat 21, dan barang siapa bersumpah demi bait suci, ia bersumpah demi bait suci dan juga demi dia yang diam di situ. Dan barang siapa bersumpah demi sorga, ia bersumpah demi tahta Allah dan juga demi dia yang bersemayam di atasnya. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasih adas manis dan jintan kamu bayar. Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasih dan kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Amin. Ayat 24, hai kamu pemimpin-pemimpin buta, nyamuk, kamu tapiskan dari dalam minumanmu, tetapi unta yang di dalamnya kamu telan. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab cawan dan pinggan kamu bersihkan sebelah luarnya, tetapi sebelah dalamnya penuh rampasan dan kerakusan. Ayat 26, hai orang Farisi yang buta, bersihkanlah dahulu sebelah dalam cawan itu, maka sebelah luarnya juga akan bersih. Amin. Alvin. Ya, 27 ya, 27. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan berbagai jenis kotoran. Demikian juga kamu, di sebelah luar, kamu tampaknya benar di mata orang,
Tapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu membangun makam nabi-nabi dan memperindah tubuh orang-orang saleh. Dan berkata, jika kami hidup di zaman nenek moyang kita, tentulah kami tidak ikut dengan mereka dalam pembunuhan nabi-nabi itu. Tetapi dengan demikian kamu bersaksi terhadap diri kamu sendiri, bahwa kamu adalah keturunan pembunuh nabi-nabi itu. Jadi penuhilah juga takaran nenek moyangmu. Oke, ayat 33. Hai kamu ular-ular, hai kamu keturunan ular berbisa, bagaimanakah mungkin kamu dapat meluputkan diri dari hukuman neraka? Karena itu lihatlah, aku mengutus kepadamu nabi-nabi, orang-orang bijaksana dan ahli-ahli Taurat. Separuh di antara mereka akan kamu bunuh dan kamu salibkan. Yang lain akan kamu cambuk di rumah-rumah ibadatmu dan kamu aniaya dari kota ke kota. Supaya kamu menanggung akibat penumpahan darah orang yang tidak bersalah, mulai dari Habel, orang benar itu, sampai kepada Zakaria, anak Berekia, yang kamu bunuh di antara tempat kudus dan mezbah. Amen. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semuanya ini akan ditanggung angkatan ini. Masih lanjut ya? Yes, Ya. sampai. Nah, Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. Lihatlah, rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Amin. Kemudian Matius 23 ayat 39, dan aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu tidak akan melihat aku lagi hingga kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Matius 24 ayat 1, sesudah itu Yesus keluar dari bait Allah lalu pergi. Maka datanglah murid-muridnya dan menunjuk kepada bangunan-bangunan bait Allah. Ia berkata kepada mereka, kamu melihat semuanya itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak satu pun batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Amin. Ayat 3. Ya. Permulaan penderitaan. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia, kata mereka, katakanlah kepada kami bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Ayat 5, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, Akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. 6. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Amin. Monika ayat 9. Ayat 9. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh, dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad, dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Amin. Dan mereka makin bertambah, dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Yang terakhir ya, dan Injil Kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa, sudah itu barulah tiba kesudahannya. Amin, puji Tuhan ya. Baik, karena pembacanya cukup panjang, kita extend sedikit ya waktunya, mungkin sekitar 5-10 menit begitu ya, atau seperti kemarin boleh. Adakah teman-teman yang ingin bertanya atau membagikan dahulu apa yang didapat?
Aku boleh bertanya nggak, Kak? Akan. Tapi di luar dari ayat ini, Ya, ada apa? Mau tanya tentang apa? jadi gini, kan di Alkitab ada yang bilang, kan di Alkitab ayatnya bilang, ampunilah sesama kamu seperti Bapamu juga mengampuni kamu gitu kan, Kak? Nah, aku udah, misalnya contohnya ada orang yang buat salah sama aku. Terus aku udah maafin, aku udah ampuni kesalahan apa yang dia perbuat ke aku, tapi kesalahannya dia itu aku inget-inget terus, itu termasuk udah mengampuni atau belum? Sekian, terima kasih. Oke, baik. Puji Tuhan. Nah, terima kasih ya, Selvira. Baik, saya beri kesempatan dulu kepada yang lain, mungkin ada yang mau bantu jawab, ya. Bagaimana? Mungkin nanti baru saya jelaskan kalau kurang. Apakah dari teman? Kak. Ya. Kalau aku menanggapi jawaban Selvira tadi, ketika kita udah mengampuni orang lain, tetapi kita masih mengingat kesalahannya, menurut aku itu masih wajar, karena kita sebagai manusia itu ditakdirkan untuk mengingat dan bukan untuk melupa. Tapi ketika kita udah mengampuni, seberat apapun itu, kita masih ingat kesalahan dia, tetapi ketika kita sudah mengampuni itu ya nggak apa-apa gitu. Tapi dalam hati kita itu udah ikhlas, kita udah mengampuni dan tidak ada lagi kesalahan, gimana ya, kita udah benar-benar ikhlas, tapi kita tidak melupakan gitu. Karena bagaimanapun juga itu masih tetap menempel di ingatan kita, apalagi tentang sebuah kesalahan. Tapi dalam catatan hati kita itu udah ikhlas, kita udah benar-benar mengampuni. Seperti itu, Kak, kalau menurut pandangan aku. Oke, terima kasih Ica ya. Oke, Monica juga setuju ya. Oke, jadi ini kita lihat teladan daripada Tuhan Yesus ya. Jadi nanti mungkin ini saya coba kasih kisi-kisi di kitab Ibrani ya. Cuma nanti coba Kakak Yoel atau Kakak Iva gitu mau bantu, silahkan. Oke. Iya. Maaf, handphonenya. Oke. Kakak Yoel, silakan. Oke. Iya, jadi kalau di tadi kan potongan ini kan ayat Matius 6 ya, perihal berdoa. Nah, tadi kan kalimatnya, ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni kesalahan orang lain. Nah, kita berarti perlu melihat Allah atau ya Tuhan kita tuh mengampuni kita seperti apa gitu. Nah, sebenarnya saat Tuhan bilang ya kalau Tuhan itu mengampuni kita, sebenarnya ya makna dari mengampuni itu sebenarnya adalah juga adalah melupakan gitu. Jadi mungkin contohnya di sini sih, di Mazmur 103 ayat 12. Itu kalimatnya adalah sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Nah, jadi saat Tuhan Yesus itu menebus kita dan mendamaikan kita dengan Bapa, artinya ya setiap dosa, setiap pelanggaran kita itu ya betul-betul dijauhkan. Sejauh timur dari barat kan artinya ya itu udah nggak bakal ketemu lagi itu antara timur dan barat. Dan juga artinya ya di pihak Allah itu betul-betul sudah melupakan ke dosa dan kesalahan kita yang termasuk dalam penebusan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus itu. Nah, jadi ya kalau Tuhan kita mengampuninya seperti itu, ya kita pun juga ya mengampuninya perlu seperti itu juga. Jadi sulit ya. Amen. Ya mungkin gini sih, kalau kita lagi ada jengkel atau marah dengan orang lain ya, dan itu buat kita sulit untuk dimaafkan, sulit untuk diampuni.
ya kita bisa mengingat ini sih, sebenarnya dosa kita, pelanggaran kita itu sangat besar gitu. Bahkan ya kita pun tidak bisa membayar dengan apa untuk bisa memperoleh ya pengampunan, penebusan Tuhan. Nah, tapi Tuhan sudah betul-betul berbelas kasih, bermurah hati, mau ya menebus kita, mau bahkan menjauhkan pelanggaran dan dosa kita itu dari timur dari barat. Nah, kalau mengingat pengampunan Tuhan, penebusan Tuhan yang begitu besar itu, ya pasti ya mau tidak mau gitu kita juga harus mengampuni yang orang lain yang sebenarnya kesalahannya tidak sebesar kesalahan kita ke Tuhan juga gitu. Mungkin seperti itu ya. Amin. Tuhan ya. Aku mau tambahkan juga, Kak. Ya, Betul, memang yang Ica bilang, terus Monica bilang mengampuni itu susah banget, sulit banget. Ya, memang sulit. Nah, jadi lihat ini tuh dapat juga gitu. Kenapa Tuhan membahas perkara pengampunan? Karena Tuhan tahu manusia itu tidak dapat mengampuni gitu. Ini adalah yang kemarin dibahas juga mengenai perkara hukum Taurat. Kalau kita lihat ini di Matius pasal 5 ayat 18 ini, bahwa kalau kan kita lihat hukum Taurat itu orang Israel tidak bisa kan melakukan. Orang Israel selalu gagal gitu. Tapi puji Tuhan, Tuhan Yesus datang itu dia tidak menghapus hukum Taurat ini, tetapi dia datang itu adalah untuk menggenapkan hukum Taurat. Melalui apa? Melalui dia mati, bangkit, menjadi roh itu tinggal di dalam setiap orang yang percaya, dia menjadi hukum yang hidup di dalam saya juga, teman-teman di sini. Jadi perkara mengampuni ya benar, kalau kita bersandar kepada diri kita sendiri ya kita nggak akan mampu mengampuni. Kita yang ada adalah ingat, aduh dia udah bikin ini, sakit tahu. Coba kalau kamu di posisi dia pasti kamu akan merasakan betapa sakitnya misalnya dihianati dibohongi dan lain sebagainya gitu kan. Ya betul sekali, dan juga tadi Kak Yoel juga udah bilang ya, Tuhan itu mengampuni kita. Kalau itu memang untuk apa ya, Kak Eva dapat di sini bahwa satu aspek kita melihat bahwa Allah itu mengampuni. Memang manusia itu tidak dapat mengampuni, tapi ketika kita lihat Allah adalah Allah yang mengampuni, dalam Yesaya 43 ayat 25, Tuhan Allah berkata, akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu, oleh karena aku sendiri dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Dia Allah kita adalah Allah yang melupakan. Ketika dia mengampuni artinya apa? Forgive is forget. Jadi forgive is not to forget, tapi forgive is forget. Jadi mengampuni adalah melupakan gitu, dan memang dalam pengalaman sangat sulit sekali. Jadi untuk itu siapa yang menjadi kemampuan kita untuk mengampuni? Ya Tuhan. Tuhan kan sudah di dalam kita. Itu Roh Kudus itu, dia dalam kita, dia dalam saya juga gitu. Artinya untuk mengampuni ini memang kalau kita ingat apa yang dia lakukan, coba kita ingat seberapa banyak kita melakukan kesalahan kepada Tuhan. Itulah yang menjadi daya pembanding gitu kan. Sehingga dikatakan semakin banyak orang diampuni oleh Tuhan, semakin banyak juga dia mengampuni. Artinya apa? Semakin banyak. Kalau saya melihat betapa jahatnya saya melihat betapa berdosanya saya, dan saya mengalami bahwa Tuhan mengampuni saya pun akan menjadi orang yang mengampuni. Kayak itu loh Kak Renard, yang perumpamaan tentang hakim itu. Hakim atau apa itu? Yang ada yang dia apa itu Kak Renard, yang ada tuannya itu sudah bebaskan hutangnya dia sekian banyak. Ya. Tetapi si orang ini yang dibebaskan hutangnya itu ada yang berhutang ke dia tapi tidak terlalu banyak, dia malahan kayak cekik atau apa itu di lehernya itu dan suruh bayar hutang, bahkan mencebloskan ke penjara. Iya, Matius 18 itu. Iya, dalam Matius 18 kemarin kita baca. Jadi ya itu, forgive is forget, dan kemampuan kita untuk mengampuni adalah Tuhan itu sendiri yang di dalam. Jadi ya ini sudah mau bagaimana lagi. Seperti itu sih Kak Renard, teman-teman. Sulit. Iya. Kalau misalkan sikap kita berubah gitu loh ke orang tersebut, kira-kira kita salah nggak? Maksudnya misal kita udah melupakan kesalahannya nih, kita sudah mengampuni dan ikhlas melupakan, tapi maksudnya kita kan juga diberi akal gitu kan, tahu
tahu apa ya bagaimana mungkin yang baik supaya tidak jatuh mungkin apa ya jatuh takut mungkin kita dikecewakan lagi atau kayak gitu. Kalau sikap kita berbeda menjaga jarak seperti itu, apakah itu salah, Kak? Ya, sebenarnya kalau kita yang menghadapi ya kita salah ya. Tapi bagaimanapun kita nggak boleh ingat-ingat lagi dosa mereka. Ya, karena Tuhan telah mengampuni dosa kita, masa kita nggak mengampuni mereka. Tuhan tidak lagi mengingat dosa-dosa kita, masa kita mengingat dosa teman-teman yang bersalah. Ya. Ibrani pasal 10 ayat 17. Ya, di situ kan bilang apa? Dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Ya. Israel atau bangsa manusia sejahat apapun, sebejat apapun, bahkan yang menyalibkan Tuhan pun Tuhan berkata apa? Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Bisa nggak teman-teman bicara seperti itu? Sulit banget ya, sulit sekali. Tapi sekali lagi, kalau kita yang hidup, nggak mungkin bisa. Karena kita manusia jahat ya, penuh dosa. Orang dosa kok kesel sama orang dosa? Nggak mungkin bisa. Maka Paulus berkata di dalam Galatia pasal 2 ayat 20. Ya, di situ kan dia bilang apa? Namun bukan lagi aku sendiri yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Jadi gini, kita adalah orang dosa. Nggak mungkin bisa mengampuni. Nggak mungkin juga bisa sukacita setiap saat. Apalagi khawatir. Nggak mungkin kita nggak bisa khawatir. Wah, tiap hari kan, waduh, gue insecure. Waduh, keluargaku begini, temanku begini, semua begini, hancur deh, kacau pikirannya. Akhirnya apa? Menjadi maut. Namun kalau Kristus yang hidup, Kristus itu apa? Dia damai sejahtera, dia sukacita, dia segalanya. Nah, maka pertanyaannya adalah, apakah kita mau hidup oleh Kristus atau hidup oleh diri sendiri? Kalau Kristus, dia mengampuni apa? Dia melemparkan dosa kita tuh jauh-jauh dari sampai kepada timur dan barat tadi kan. Nah, maka hari ini yang perlu kita pelajari adalah bukan menjadi orang baik, bukan menjadi orang yang sempurna, tapi bagaimana supaya Kristus hidup di dalam kita. Ya kan? Saya ambil ilustrasi ya, contoh. Kita ini kan gelas, ya. Semua kita ini adalah gelas, ya, wadah. Wadah yang bagaimana? Yang jatuh. Semuanya jatuh ke dalam dosa, dalam selokan. Nah, kita nggak mungkin bisa bersih, nggak mungkin bisa mengampuni. Tapi ada satu ilustrasi lagi, Tuhan adalah sang air itu. Air apa? Air kehidupan, ya kan? Dia adalah air kehidupan. Ketika kita mengisi diri kita dengan air kehidupan itu setiap hari, setiap saat, maka akan menjadi penuh dengan air kehidupan itu. Lalu dengan sendirinya bersih. Nah, intinya apa dari ilustrasi ini? Intinya kalau kita meminum Tuhan setiap saat, sudah pasti otomatis hidup kita bukan lagi kita yang hidup, tetapi Kristus. Nah, ketika teman-teman kesal, teman-teman ingat lagi kesalahan teman-teman kalian. Oh Tuhan Yesus, aku kesal. Tapi aku juga dosa. Aku perlu dirimu Tuhan. Oh, dikaulah kedamaianku. Tuhan, ampuni aku. Nah, sederhana demikian. Tapi sulit ya. Nah, maka perlu belajar. Sama seperti hitung-hitungan matematika dan semua. Semua sulit kalau kita nggak belajar. Ya, jadi untuk pertanyaan saya kira ya, jawabannya adalah hiduplah oleh Kristus dan bukan oleh diri sendiri. Ya, Galatia pasal 2 ayat 20 dan tadi apa? Mazmur ya dari Kakak Yoel ya. Puji Tuhan. Jadi kita nggak bisa mengampuni, kita juga nggak bisa melupakan, tapi Tuhan Yesus yang melupakan. Ya kan? Sekali lagi kita harus apa? Bersandar pada nama Yesus. Ya. Nama yang penuh kuasa. Nama di atas segala nama. Nama yang telah diberikan kepadanya karena Tuhan berkenan kepadanya.
Amin ya. Jadi nama ini bukan sembarangan. Tapi nama ini adalah, ini juga berhubungan dengan yang kita baca barusan, yang Keluaran dan Matius itu. Jadi tadi kan itu berbicara bagaimana tentang pengampunan ya, tentang ganti apa, korban ini, korban itu. Lalu Matius juga berbicara tadi bagaimana mengenai kita hari ini akhir zaman ya kan, bait Allah akan diruntuhkan. Namun yang terakhir yang dikatakan ayat 14 itu apa? Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia. Injil kerajaan ini apa? Atau siapa? Jesus himself. Ya. Seperti yang ada di, ini bagus sekali ya gambarnya di Elga ini ya. Ku cinta kau Tuhan Yesus. Kita juga bisa berkata, aku cinta Injil kerajaan ini. Kalau kita sudah cinta, pasti seluruh hidup kita berikan kepada persona itu, ya kan? Nanti ya kita akan bahas lagi ya. Jadi ini yang bisa saya sampaikan. Not I, but Christ. Ya, Christ, I am nothing. Itulah singkatan dari Christian ya. Christian, Christ, I am nothing. Aku tidak bisa apa-apa dan aku bukan apa-apa karena aku hanyalah butiran debu. Ya, mulai nyanyi di situ kan. Terjatuh dan tak bisa bangkit lagi. Ya memang kita nggak bisa bangkit lagi. Tenggelam. Tak tahu lagi. Tapi puji Tuhan, ada Sang Juru Selamat. Amin. Haleluya. Ya. Amin. Sudah terjawab harusnya ya. Tapi ini proses. Terima kasih, Kak. Iya. Puji Tuhan sama-sama. Terima kasih pada Tuhan. Kak. Ya. Aku mau nanya dikit boleh nggak, Kak? Oh, kenapa enggak? Tentang Mesias palsu, Kak. Di Matius 24 tadi kan dikatakan di permulaan penderitaan itu pada akhir zaman itu akan datang Mesias-Mesias palsu. Dan di ayat selanjutnya aku juga tadi baca itu Mesias-Mesias palsu dan Nabi palsu itu akan muncul dan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat. Terus nanti ketika saatnya itu telah tiba, kita gimana cara bedain antara Mesias yang palsu dengan Yesus Kristus itu sendiri, Kak? Sedangkan mujizat-mujizat dan itu tadi tanda-tanda yang dahsyat itu hampir sama dengan yang dilakukan Yesus Kristus gitu, Kak. Makasih, Kak. Oke, ada yang mau jawab dulu nggak sebelum saya jawab? Ini pertanyaannya kelas berat ya. Oke, saya jawab nanti kalau ada yang mau mencoba menjawab ya nggak ada salahnya ya. Jadi hari ini memang yang sedang Ica katakan itu marak sekali terjadi, ya kan? Contohnya apa? Kesembuhan itu apa dari jauh nonton di YouTube tiba-tiba orangnya bisa jatuh terus sembuh. Mujizat, ya kan? Apalagi misal KKR sembuh. Terus akhirnya yang disembah siapa? Yang dipuji siapa? Orang yang menyembuhkan itu, bukan Kristus. Ya. Tapi di sini dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 1. Ya, 1 Timotius 4 ayat 1, nanti boleh baca sendiri ya. Tapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran-ajaran setan. Jadi sebenarnya bukan menuduh atau bagaimana. Tapi kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan adalah orang yang tidak percaya kepada hal-hal yang di luar daripada Injil. Ya. Jadi yang Ica tanyakan, bagaimana kita bisa membedakan? Ya udah kita bedakan dengan cara, kalau di Alkitab tidak dikatakan, ya kita nggak usah ikutin. Ya. Jadi hari ini banyak Mesias palsu itu sedang berjalan, ya, sedang keliling untuk mencari jiwa-jiwa untuk disesatkan. Ya. Maka kita perlu hati-hati dengan cara apa? Kita sangat setia, jangan sampai bolong membaca firman Tuhan. Karena kan bahkan pepatah pun mengatakan malas bertanya sesat di jalan, ya. Apalagi malas membaca Alkitab ya kita sesat di dunia, gitu ya. Jadi semoga melalui pembacaan ini juga kita diterangi. Jangan sampai nanti Mesias palsu itu juga adalah antikristus. Kenapa? Karena mereka hanya ingin supaya dirinya dikenal, ya. Lalu
dirinya dipuji, wah bahkan nanti dirinya diberi bayaran lebih, ya, untuk bisa apa? Membawa orang datang padanya. Tapi Tuhan, Yesus, ketika ya dia pergi kemana? Kalau di Alkitab, di kitab-kitab Injil, dia pergi, dia menyembuhkan orang dengan cara apa? Dia berdoa kepada Bapa. Ya Bapa, ya. Kalau waktu itu kita pernah lihat apa? Dia menyembuhkan orang buta, dia meludah ya, lalu dia aduk-aduk di tanah, tempelkan di matanya, dia berdoa kepada Bapa. Artinya dia tidak bisa menggunakan kekuatannya sendiri, tapi dia berdoa kepada sang sumber yaitu Bapa. Ya, si Tuhan. Jadi jangan sampai kita terbawa arus, kita harus terus maju untuk mengenal Tuhan dengan benar. Ya, Efesus 1 ayat 14. Ada yang bisa bacakan? Ini mungkin penutup dari pertanyaan Ica ya. Efesus 1 ayat 14. Yang sudah dapat boleh baca ya, atau Efesus 1. Ya, Ica duluan. Efesus 1 ayat 14 ya, Kak. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Nah, dan Roh Kudus itu sudah ada di dalam kita semua dan menjadi jaminan. Jadi nggak perlu lagi sebenarnya kita mencari, Kak, yang mana ya yang bisa sembuhkan saya. Kalau memang kita sakit, ya kita berdoa. Lalu kalau kita masih belum sembuh, kita boleh datang ke dokter. Ya, tapi Roh Kudus itu adalah bagian kita yang paling mulia. Amin ya, si Tuhan. Amen. Baik, ada lagi? Boleh nanya lagi nggak? Boleh, oke. Oh, tadi kan kata kakak kalau sakit itu ke dokter. Nah, banyak tuh dalam keluarga saya juga masih percaya kalau misalnya dia itu belum sembuh-sembuh juga, ya berobatnya itu ke orang pintar gitu. Katanya orang pintar. Nah, tapi memang sih banyak yang membuktikan bahwa yang disembuhkannya itu bisa sembuh gitu, Kak. Sedangkan saya sendiri nggak mau percaya sama orang pintar itu, selain ya harus yang kayak kakak bilang, berdoa sama Tuhan. Nah, itu bagaimana, Kak? Itu terjadi dalam keluarga saya itu, Kak, gitu. Jadi kan miris banget gitu. Itu sih. Oke, terima kasih pertanyaannya ya. Jadi memang ini menjadi pengalaman yang terutama bagi orang-orang tua ya, karena mereka percaya kepada yang lah ya, kita tahu ya. Tapi yang harus kita tahu adalah hari ini iblis itu bekerja dengan kuat untuk menarik orang ya, supaya tidak percaya pada Allah, tidak percaya kepada kuasa yang Allah miliki. Ya. Memang untuk membenarkan mereka itu kita nggak bisa langsung secara gamblang, om, tante, nggak boleh ke orang pintar, gimana sih, nggak boleh gitu. Tapi kita bilang apa? Kita ajak mereka baca Alkitab. Ya. Om, tante, ya di sini kita lihat buka Alkitab. Misalnya Filipi 4 ayat 7 kan berkata apa? Ya, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Nah, kita beritakan kepada mereka, ini loh om, nih damai sejahtera Allah ya yang melampaui segala akal. Ini ya yang akan menyembuhkan kita. Kita tahu meskipun kita mungkin nggak sembuh-sembuh, ya berarti mungkin ada hal yang kita lakukan sebelumnya. Kita berdosa, kita melanggar hukum Allah, ya. Namun kita nggak bisa memaksa mereka untuk tiba-tiba percaya gitu ya. Tapi kita perlu dengan tahap ya, seperti mengajari seseorang gitu kan, dengan hak kasih ya. Hari ini kita sama-sama melihat Alkitab. Ya. Jadi orang pintar itu kalau di dalam Alkitab adalah ahli nujum. Ya. Ahli nujum adalah orang yang dibenci oleh Allah juga. Ya. Jadi di sini nanti kalau ini ada bahas waktu lebih lagi ya, nanti kita akan bahas. Jadi
Sebenarnya di dalam Alkitab, di kitab terakhir dari Alkitab, ya, kita bisa lihat di sini orang yang Wahyu pasal 21 ayat 8 ya. Dibilang kan, tapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, ya, penyembah-penyembah berhala dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Jadi nanti di tahap ya keberapa kita cerita pada mereka. Nah ini tukang sihir. Ya. Mereka akan melakukan itu berdoa atau minta kuatan pada siapa? Nothing, kepada yang ya kalau kita bilang sama-sama ilmu hitam ya. Tapi kita di sini percaya pada Tuhan, Tuhan pasti menyembuhkan, Tuhan pasti memulihkan. Kalau memang sudah waktunya, umur di tangan Tuhan. Demikian ya. Haleluya. Oke, ada lagi yang mau menambahkan? Makasih ya, Bang. Sama-sama. Aku mau nanya lagi, boleh, Kak? Oke, ini terakhir ya. Kan banyak tuh ya, misalnya aku misalnya besok aku ada ulangan nih, terus aku minta tolong doain ke pendeta kalau ulangannya biar nilainya bagus. Itu salah atau itu menjadi batu sandungan atau seharusnya kita datang langsung ke Tuhan atau gimana sih, Kak? Oke. Sebenarnya nggak salah. Yang salah tuh kamu minta didoain tapi kamu nggak belajar. Kalau kamu minta didoain ya supaya bagus tapi nggak belajar, ya salah itu. Karena iman tanpa perbuatan adalah mati kan. Jadi meskipun didoain ya sama siapapun, ya sama gembala sidang, tapi kalau kamu nggak belajar ya kamu mengharapkan mujizat ya itu salah. Gitu. Karena kan bahkan di dalam Alkitab kita biasa itu ada di covernya ora et labora. Ya. Dan doa dan bekerja, ya. Berdoa dan belajar, gitu ya. Singkatnya demikian. Jadi kalau kamu sudah belajar, tapi kamu masih takut, ragu, kamu boleh minta tolong orang doakan, nggak masalah. Oke, Kak, terima kasih. Ya, sama-sama. Baik, kita sampai sini dulu ya. Jadi kalau ada pertanyaan, silahkan lempar ke grup. Nanti sebisa mungkin teman-teman di sini dan kita semua bantu untuk menjawab ya. Kita sampai sini, jadi sampai jumpa esok hari. Kita berdoa, baik. Tadi doa sudah saya pimpin.